teman-teman kita yang ngeluh ya, nggak bisa lanjut menyelesaikan pelatihannya sehingga menyebabkan insentifnya gagal. Jadi berdasarkan pengalaman di gelombang ke-63 aduan. Hai, assalamualaikum, balik lagi bareng saya Om Riyadi. Khusus video kali ini kita akan ngebahas terkait tentang hal yang penting, yaitu penyebab lolos prakerja akan tetapi gagal menerima insentif. Dan ini banyak dialami oleh teman kita yang baru lolos kemarin di gelombang ke-63. Jadi saya berharap ya, kita berharap teman-teman yang nanti lolos di gelombang ke-64 tidak mengalami hal yang serupa. Jadi tonton, simak videonya sampai habis. Dan teman-teman, di video kali ini kita juga bakal nginfoin terkait tentang kelas SPL yang bakal live di Bukalapak. Ada berapa, kemudian jumlah total webinar atau total pelatihannya ada berapa sesi, kemudian harganya ada berapa aja. Kita akan juga spill informasikan kepada teman-teman di video kali ini. Jadi bagi yang baru gabung jangan lupa dinyalakan loncengnya, kemudian di subscribe channelnya, dan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada informasi-informasi yang bermanfaat seputar program Kartu Prakerja, karena hampir setiap hari kita akan selalu update. Dan juga jangan lupa di follow Instagramnya di catatangguru.id. Di sana kita banyak update informasi seputar program Kartu Prakerja. Amin ya teman-teman, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan. Nah, selanjutnya adalah kita bahas langsung ya, sembari menunggu pengumuman gelombang ke-64. Jadi kemarin banyak banget teman-teman kita yang ngeluh ya, nggak bisa lanjut menyelesaikan pelatihannya sehingga menyebabkan insentifnya gagal. Jadi berdasarkan pengalaman di gelombang ke-63 aduan ya, kemudian dari WA, DM maupun yang ada di kolom komentar, banyak sekali teman-teman kita yang lolos akan tetapi gagal menerima insentif ya. Kenapa sih kok gagal? Nah, ternyata alasan utama mereka gagal adalah karena gagal verifikasi muka atau gagal face recognition. Karena di kelas webinar aja itu ada 5 sampai 6 kali verifikasi wajah dengan wajah yang sama tentunya ya. Kemudian juga di kelas SPL atau kelas mandiri itu tergantung, ada yang 5 sampai 6 kali, bahkan ada yang 6 sampai 7 kali verifikasi wajah. Sungguh-sungguh untuk di gelombang ke-63 dan 64 serta seterusnya, ini bakal menjadi tantangan buat kita bersama, khususnya bagi teman-teman yang pada saat ini ngedaftarin teman, sahabat, dan kerabatnya, dan posisi sahabat, teman, dan kerabatnya itu jauh dari teman-teman, sehingga mau tidak mau mereka harus memverifikasi wajahnya sendiri untuk melaksanakan pelatihan atau pembelajaran mandiri maupun webinar. Jadi untuk gelombang ke-64 ya, nanti mudah-mudahan lolos. Untuk mengatasi hal tersebut adalah ya teman-temannya, pastikan sekali lagi ketika yang lolos itu bisa melakukan verifikasi dan bisa ya, sekali lagi bisa untuk setiap harinya ya, dalam 5 hari atau 7 hari untuk bisa hadir melakukan verifikasi wajahnya. Dan wajah itu harus wajah yang sebenar-benarnya ya teman-teman, nggak pakai topeng dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua, teman-teman harus ambil pelatihan. Kalau bisa untuk pelatihan pertamanya adalah pelatihan dengan mode SPL atau pembelajaran mandiri. Kenapa? Karena kalau misalnya gagal verifikasi wajah, waktunya itu tidak terbatas, artinya tidak dibatasi 1-2 jam. Akan tapi kalau kelas webinar, mau tidak mau untuk melakukan redeem kelas, teman-teman harus ya melakukan redeem kelas itu 1 jam sebelum webinar dan 1 jam setelah webinar, dan itu harus berhasil. Oke, kemudian di hari berikutnya juga seperti itu. Jadi ada timeline waktunya dan itu nggak boleh telat. Kalau SPL teman-teman bebas mengatur waktu kapan aja. Kemudian kalau mau stop untuk pembelajaran juga tidak menjadi masalah. Akan tapi dengarkan teman-teman, kalau misalnya kalian yakin ya untuk verifikasi wajahnya berhasil, saya sarankan teman-teman ambil kelas webinar dengan jadwal yang paling dekat. Oke, dengan jadwal yang paling dekat. Agar apa?
agar nanti tunjangan belajarnya juga lebih besar, karena di kelas webinar itu harga-harganya juga lebih besar. Paling sederhana atau paling kecil itu 1.3 dan rata-rata itu 1.500.000, dan itu kalau digabungin dua kelas udah bisa cairin 500 sampai 600.000 teman-teman. Oke. Kemudian, nih dengarkan juga ya. Jadi kalau misalnya kelas ini pertama, kelas ini kedua itu udah dapat 600.000 ya. Kalau misalnya kelas pertamanya 15, kelas keduanya SPL ya, teman-teman udah dapat 500.000. Siapa yang mau ngasih udah sama dengan insentif prakerjanya. Kalau digabungin 3 dapat 750. Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh kelas pertamanya SPL, kelas keduanya SPL? Boleh, dengan syarat kelasnya harus berbeda. Maksudnya judul pelatihannya harus berbeda, itu boleh. Nah, kebetulan ya di kelas luar sekolah itu yang live di Bukalapak untuk kelas mandiri dan atau SPL itu hanya satu teman-teman. Oke, hanya satu. Jadi kapan live-nya lagi? Nah, teman-teman kita dapat informasi terbaru. Insyaallah dalam waktu dekat bakal ada kelas yang live lagi dengan moda SPL atau kelas mandiri di Bukalapak. Jadi kita ditunggu aja, dan ini kemungkinan bakal ada yang 5 sesi, sehingga teman-teman untuk penyelesaiannya juga lebih cepat seperti itu, dan juga tentu bisa lebih menguntungkan teman-teman sekalian. Jadi ditunggu aja. Kemudian ini yang paling penting untuk gelombang 63, karena batas pembeliannya itu adalah 13 Maret. Diusahakan ya udah teman-teman ambil pelatihan salah satunya yang mana ya. Kalau bisa kriterianya lolos atau memasuki dari umur dan pendidikan ya, umur dan pendidikan, teman-teman ambil kelas SPL saja. Seperti itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video berikutnya.